Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Lampung berlangsung ricuh. Mahasiswa merusak barikade kawat berduri yang menghalangi mahasiswa untuk memasuki gedung DPRD Provinsi Lampung. Mahasiswa yang kesal karena tidak diizinkan masuk ke dalam halaman kantor DPRD akhirnya merusak barikade kawat berduri yang dipasang aparat keamanan di depan gerbang pintu masuk halaman kantor DPRD Provinsi Lampung. Mahasiswa ini protes terhadap pengesahan Undang-Undang Ciptaker yang dinilai merugikan masyarakat. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil ini juga sempat bernegosiasi dengan polisi agar dapat menyuarakan aspirasi dan menemui Dewan Perwakilan Rakyat di depan pintu gerbang DPRD Provinsi Lampung. Ya, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Setelah 2 kali memeriksa Rafael Alun, KPK menemukan unsur pidana dan alat bukti, serta menggeledah rumah Rafael yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Dua kali diperiksa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rafael Alun Trisambodo tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. KPK menemukan tindak pidana dan 2 alat bukti cukup sehingga penetapan tersangka Rafael tak terelakkan. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenkyu dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Itu artinya Rafael Alun diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun. Rumah mewah Rafael Alun yang berada di Bilangan, Jakarta Selatan juga digeledah KPK pada 27 Maret 2023. Ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak ya, pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. KPK juga akan kembali memeriksa anak dan istri Rafael Alun setelah penetapan tersangka Rafael. Janggal harta dan rekening gendut mantan pejabat pajak Kemenkyu ini sudah sejak 2003 terendus Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Gurita bisnis, rentetan aset kekayaan, dan hedonisme Rafael Alun dan keluarganya dibuka publik. Lini masa riuh dengan kritik dan satir atas jumbo kekayaan tak wajar seorang pejabat eselon 3 Kemenkyu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan keakuratan data yang disampaikan Mahfud MD terkait dugaan TPPU yang mencapai 349 triliun rupiah. Mahfud menyatakan data yang disampaikannya ini adalah valid, namun ada beda penafsiran sehingga ada perbedaan antara data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data ini sudah dikonfrontir belum satu sama yang lain? Pak Ketua nanyain ke Kemenkeu, ya kan? Sebenarnya ya Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik, Pak. Kalau Bapak mengatakan oke, kami keliru, kita selesai, Pak. Tapi malah mohon maaf, Pak Ketua alergi dikritik malah nyerang balik personal. Saya kaget tiba-tiba, saya nggak pernah ngomentarin Bapak, saya lagi nama diserang. Saya diancam, saya dibilang menggertak. Tadi di sini Pak Mahfud MD ke Arteria Dahlan, jangan gertak saya juga bisa gertak saudara. Sekarang saya juga bisa gertak. Nggak ada Pak di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Nggak ada. Prof juga ngajarin saya, nggak pernah takut Pak. Kalau memang hari ini hari terakhir saya Pak, saya siap. Saya mewakafkan diri kepada rakyat Pak. Itu loh. Nggak apa-apa, saya bilang begitu Pak. Berikutnya, kita bicara lagi mengenai apa yang disampaikan Pak Misbakun. Barang belum jelas sudah dipublis. Itu. Datanya yakin tidak sama, padahal dalam satu kementerian. Bagaimana nanti? Tiba-tiba penonton mengatakan, gol, tepuk tangan semua.
Hakimnya bilang Prit offside. Nggak ada itu 349. Padahal Kementerian Keuangan udah mati nih. Namanya udah jelek. Itu loh. Oh ternyata ada cuman 3,3 atau 35 triliun. Wah, ada main-main nih. Penegak hukum, DPR, kong kali kong. Ini dipikirin, Prof. Makanya Saudara Ivan, ya, LHA itu apa? Ya, pahami betul. Kenapa kami merahasiakan LHA? LHA itu hanya bahan mentah, informasi transaksi keuangan yang harus lagi dianalisa, dikaji lagi, diteliti lagi, baru lead, baru dik. Kalau ada ini bisa tuntut umum ditetapkan TPPU oleh hakim, bukan oleh ketua komite. Oh, Atria Dahlan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi TPPU dan sebagainya. Bukan, jangan dipelesetkan seperti itu. Kami ingin menegakkan hukum. Kadang menegakkan hukum cenderung tidak populer. Saya mewakafkan diri untuk tidak populer. Data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda. Cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih. Misalnya Rafael. Itu kan ada rombongannya. Nah ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu. Kalau satu korupsi, tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya, ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Bu Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu. Itu kan 15 entitas bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14 dia baru menjelaskan itu, ya. Contohnya, Pak. Nah, hasil analisis. Ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor. Pemirsa, seorang pemotor nekat potong jalur rombongan Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut.